bisa webcam-nya dinyalakan atau kameranya dinyalakan boleh ya untuk dokumentasi dulu. Oke, mungkin, moderator boleh dipoto dulu atau di-screenshot boleh? Kang. Baik Kang, sebentar Kang. Oke, udah? Ini gimana cek fotonya? Maaf ya teman-teman, sebentar. Bisa kan? Saya juga agak Oke. masih ini ya, masih awam gitu sih. Mohon maaf. Udah. Oke. Oh iya Kang, untuk dokumentasi ada rekamannya. Oh, oke. Dipakai rekaman aja berarti ya? Oke. Nggak bisa. Oke. Oke, nggak apa-apa ya. Kita mulai aja. Oke, kita mulai aja untuk webinar kali ini. Teman-teman kalau misalnya udah siap, boleh dikasih jempolnya dulu, teman-teman. Boleh dikasih jempolnya dulu buat kita mulai webinar kali ini. Di kolom komen. Oke, siap. Oke, saya izin share screen ya. Ini cara share screen-nya gimana ya? Oke, cara share screen-nya di mana ya? Oke, moderator boleh minta bantuannya. Siap Kang, sebentar Kang. Share screen-nya gimana ya? Bisa itu Kang, di samping kamera itu ada tanda bagikan itu. Ada opsi Oh, oke, oke. share screen. Oke. Iya. Dan pilih yang itu Kang, yang tengah itu yang window. Oke. Oke, udah kelihatan belum? Sebentar. Belum ada. Belum ada Kang? Belum ada? Oke. Kan gini, pencet ini. Iya. Terus tak kasih tahu tapi oke. Bisa gak Kang? Oke, di sini mah udah ya, udah berbagi layar. Sebentar. Coba saya ulangi ya. Iya Kang, coba diulangi. Oke, saya ulangi. Tadi ya. Oke, maaf ya teman-teman. Oke. Nah, ada nggak? Sebentar, sebentar. Ada. Itu udah sih. Seluruh layarnya di send screen.
di share screen-nya seluruh layar. Aman nggak? Oke, sudah ada ya? Oke. Oke, aman berarti ya? Sudah ada ya? Oke. Oke. Slide-nya kelihatan ya? Belum terlihat, Pak. Oke. Mungkin sinyalnya agak nih ya. Gimana moderator? Aman? Sebentar Kang, ini ada nggak kelihatan kalau ini share screen-nya. Oh. Tapi layarnya kelihatan. Kayak gini. Kelihatan nggak? Enggak sih. Oke, bentar ya. Maaf ya teman-teman semua, ada teknis sebentar. Nah, sekarang ada nggak? Harusnya ada kalau misalnya gitu kan itu kan masih itu. Ini udah di share screen, udah di. Enggak ada. Ini yang bisa sendiri. Masih nggak ada? Ada yang bilang nggak ada nih. Oke, bentar ya. Ya udah bisa di share coba. Bisa di pull nggak? Oke, saya bagikan ininya aja. Oh itu. Bagikan ini Lagi yang aja. Oke Kang, mungkin untuk share screen-nya Nah, ini kelihatan nggak? pakai yang saya aja. Oke. Yang ini aman nggak? Kalau ini aman nggak? Nah, ini kelihatan nggak teman-teman? Nah, kelihatan ya? Ya, cukup terlihat. Oke. Oke, silakan Kang untuk Kelihatan? ya. Ini yang pakai yang moderator apa yang saya nih? Pakai yang saya Kang. Soalnya kalau yang Akang kayaknya nggak kelihatan. Nanti saya bantu Kang. Oke, bentar. Di mana layarnya? Bentar. Oke. Di saya nggak kelihatan layarnya. Maaf, yang itu. Sebentar Kang. Sebentar ya. Ini masa ke Bentar. Aman ya? Di saya belum kelihatan nih.
Yang ini Kang nih, yang ini. Yang saya share. Oke. Mana? Nah, saya bisa sih bagiin layar. Nah, layar saya kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan ya? Oke. Oh ini, yang ini ya? Layar saya kelihatan ya? Ya, ya Kang. Kelihatan ya? Ya, ya sudah. Oke, sip. Oke, mantap. Oke, aman ya? Oke, kita mulai. Slide-nya kelihatan? Oke. Kelihatan Kang? Kelihatan belum? Sudah Kang, Slide-nya? sudah kelihatan. Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Maaf menunggu lama, teman-teman. Tadi ada beberapa teknis yang mungkin masih awam ya dengan Jitsi ini. Jadi nggak kelihatan gitu ya. Oke. Di sini kita punya tema ya, membuat website tanpa coding dan gimana caranya sih buat bisa dapetin penghasilan pertama teman-teman dari website tanpa coding ini ya. Oke, di sini saya perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Ridwan Saputra. Di sini saya berkesempatan untuk menjadi pemateri di webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Kosan Akademi ya. Saya sekarang berkesibukan sebagai pengajar dan mengerjakan beberapa project website juga ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Kita mulai ya. Nah, di sini sangat disarankan buat teman-teman mengikuti webinar ini sampai habis ya. Oke, teman-teman. Ya. Nah, gimana sih caranya menjadi seorang freelancer jualan website tanpa coding di tahun 2025 ini? Jadi saatnya teman-teman memulai ya, jangan sampai ketinggalan lagi teman-teman ya. Nah, untuk jualan website tanpa coding ini sangat sedikit, masih sedikit teman-teman ya untuk yang jual website tanpa coding ini. Dan banyak juga orang yang masih belum tahu nih cara bikin website tanpa coding ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman ada di webinar yang tepat, teman-teman. Jadi, kenapa teman-teman ada di webinar yang tepat? Nah, mungkin di teman-teman ada yang bertanya gitu ya pada diri sendiri gitu ya. Misalnya teman-teman udah mencoba pengen punya penghasilan tambahan tapi secara online gitu ya, tapi bingung caranya gimana gitu ya. Terus sudah coba bisnis online tapi selalu gagal, terus mau coba freelance tapi bingung mau jasa apa gitu ya. Terus juga bingung nih mulai dari mana gitu ya. Nah, di sini teman-teman di webinar kali ini teman-teman bisa jawab pertanyaan teman-teman yang ada di sini. Oke. Nah, tapi problemnya apa, teman-teman? Nah, problemnya teman-teman mungkin di sini banyak ya yang kuliah gitu ya, atau mungkin ada juga yang belum kuliah gitu ya, dan merasa nggak punya skill apa-apa gitu ya. Nah, terus teman-teman juga mungkin ngerasa gaptek dan nggak ngerti gitu cara mulainya. Dan mungkin teman-teman juga ada yang sudah mencoba segala cara tapi selalu gagal dan akhirnya mikir gitu ya, mungkin ini bukan buat saya gitu ya. Nah, teman-teman jangan punya problem kayak gini, teman-teman. Kalau teman-teman selama ini teman-teman masih punya
masih punya modal seperti ini teman-teman. Teman-teman mungkin, sekarang ya punya waktu 24 jam, per hari gitu ya, pasti teman-teman sama dan pasti juga, yang lain juga sama mempunyai waktu 24 jam per hari gitu ya. Nah, teman-teman ya pasti punya gadget atau HP gitu ya dan lain-lain, itu juga modal buat teman-teman. Nah, teman-teman juga, pasti masih bisa bergerak ya, masih bisa bersuara gitu ya, punya kuota internet, terus masih punya cita-cita buat masa depannya, terus masih bisa bernapas ya, terus, masih punya keinginan buat, masa depan teman-teman. Nah ini semua ini adalah modal teman-teman. Jadi nggak ada di sini yang nggak punya modal dan ini semua modal buat teman-teman gitu ya, yang punya teman-teman. Nah, eee, di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman, masih punya penghasilan, seadanya gitu ya, atau, mungkin yang ngekos gitu ya, yang lagi kuliah gitu, masih punya penghasilan yang pas-pasan gitu. Nah di sini teman-teman saya sarankan jangan dulu teman-teman, jangan dulu investasi karena akan membuat teman-teman, nggak akan kaya sih teman-teman, ya. Eee, nah di sini teman-teman yang harus teman-teman lakukan yaitu nambahin sumber penghasilan teman-teman. Nah, di sini teman-teman, diibaratkan kayak gini, jika penghasilan teman-teman masih sedikit dan terus teman-teman ingin investasi dan nanti juga, teman-teman, hasil investasi itu akan menghasilkan sedikit, teman-teman. Nah, beda lagi kalau teman-teman, punya penghasilan lebih atau penghasilan tambahan. Kayak misalnya di sini 3 juta gitu ya, per bulan misalnya ya, penghasilan tambahan dan teman-teman punya kesempatan untuk investasi dan investasi teman-teman itu bisa memungkinkan untuk lebih banyak lagi untuk menghasilkan, penghasilan tambahan, teman-teman. Oke, sampai sini suara saya aman ya? Aman, Kang. Takutnya saya Aman, Bang, aman. sendiri ini. Oke, Aman, Bang. aman ya? Oke, nah di sini saya akan kasih tahu teman-teman, ada 5 step jualan website tanpa coding. Nah, di sini, 5 step itu apa aja? Di sini ada prospek freelance website tahun 2025. Yang pertama ya, jadi teman-teman harus cari dulu nih, prospek freelance website tahun 2025 itu kayak gimana gitu ya, prospeknya kayak gimana, perkembangannya kayak gimana tahun 2025 ini gitu ya. Nah terus yang kedua apa, hal wajib yang harus dimiliki oleh teman-teman nih yang mau jualan website atau menjadi freelance website, apa aja ya sih yang harus dimiliki. Nah nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, yang ketiga apa, teman-teman harus mulai praktik bikin segala jenis website dengan cepat gitu ya. Kenapa dengan cepat? Karena teman-teman, kalau misalnya udah punya 1 klien, 2 klien, 3 klien gitu ya, nah kemungkinan, eee, bulan selanjutnya itu kemungkinan bisa dapat, klien lebih banyak lagi. Nah teman-teman itu harus bisa menghasilkan website lebih banyak lagi dan dengan cepat gitu. Secara apa? Secara profesional juga teman-teman, gitu ya. Nah, di sini yang keempat apa? Nah, di sini kalau misalnya teman-teman udah bisa bikin website dengan cepat gitu ya, nah teman-teman mulai freelance jualan websitenya. Nah, di sini teman-teman mulai, marketing, mulai, cari-cari klien gitu ya, setelah teman-teman udah, eee, bisa membuat website dengan cepat. Nah, terus yang kelima apa? Teman-teman bisa dapetin penghasilan dari hasil jualan teman-teman, gitu ya. Nah, eee, di sini ada berita ya, di Republika tahun kemarin gitu ya, Kemenkop UMKM targetan ke 30 juta UMKM, go digital tahun kemarin berarti ya, tahun kemarin. Nah,
Kementerian Koperasi dan apa gitu ya, di sini menargetkan 30 juta UMKM go digital. Nah ini, apa teman-teman? Nah ini adalah, kesempatan buat teman-teman yang ingin jualan website tanpa coding gitu ya. Nah mungkin sekarang UMKM-UMKM yang udah siap nih go digital, itu bisa ditawarin oleh teman-teman, ya. Bisa ditawarin, misalnya mau bikin website toko online, mau bikin website furnitur atau apa gitu ya, eee, tawarin ke UMKM-UMKM yang, mungkin udah siap untuk, go digital tahun ini ya. Nah di sini juga ada berita tentang Tokopedia naikkan biaya layanan penjualan hingga 10% per 16 September tahun kemarin teman-teman, ya. Jadi, Tokopedia ini naikkan penjualan hingga 10%. Nah di sini kesempatan lagi buat teman-teman buat, jualan website tanpa tanpa coding. Kenapa? Karena, penjual-penjual pasti ingin, mempunyai toko online sendiri gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya punya toko online sendiri, itu penghasilannya bisa ke sendiri juga langsung gitu ya, tanpa ada pelantara atau pihak pihak ketiga. Nah, ini Tokopedia ini biasanya jadi pihak ketiganya gitu ya. Nah, kalau misalnya punya toko sendiri itu, penghasilannya langsung ke penjualnya gitu ya. Oke, di sini juga ada berita ya, ada lagi co-founder LinkedIn itu, menyebutkan bahwa 10 tahun lagi 50% pekerja akan beralih jadi freelancer, teman-teman. Ya, jadi, berarti tahun 2035 itu akan hilang tuh para pekerja, setengahnya gitu ya, akan jadi freelancer. Dan ini teman-teman harus mulai dari sekarang, teman-teman. Jangan tunggu nanti lagi, harus mulai dari sekarang, ya. Kalau misalnya teman-teman ingin punya penghasilan tambahan, ya. Nah, di sini ada grup Facebook ya, grup Facebook misalnya di sini ada Properti Indonesia, Properti Jabodetabek gitu ya. Nah, ini adalah, kesempatan teman-teman, atau teman-teman bisa, membagikan, eee, apa, jualan website di, grup-grup Facebook ini gitu ya. Teman-teman bisa tawarkan nih ke, apa, pengguna grup yang ada di Facebook ini gitu ya. Teman-teman bisa bisa chat mungkin, bisa teman-teman share gitu ya di grupnya atau langsung chat ke anggotanya gitu ya. Dan teman-teman bisa negosiasi di situ, teman-teman. Ya. Oke. Nah, di sini skema jualan website tanpa coding itu gimana? Misalnya kayak gini, teman-teman. Anggap aja teman-teman punya klien itu per bulan 2 klien gitu ya. Nah di sini teman-teman dia projeknya itu 500.000 gitu ya. Jangan 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 gede-gede dulu teman-teman. Karena, ini teman-teman baru baru mulai, tapi 500.000 ini teman-teman harus kerjakan dengan seprofesional mungkin ya. Misalnya di sini 2 klien kali 500.000 dia projeknya, nah nanti akan menghasilkan 1 juta. Dan teman-teman kalau makin banyak portofolio teman-teman dan yang tadi itu 2 klien itu jadi portofolio teman-teman, maka akan naik juga nih, tinggi juga projeknya ya. Jadi teman-teman bisa naikkan harga, website teman-teman, misalnya jadi 1 juta. Misalnya, 2 klien lagi per bulan, nanti akan naik lagi gitu ya penghasilan teman-teman jadi 2 juta gitu ya, setelah dinaikkan 500.000 gitu ya dia projeknya. Nah skemanya kayak gitu teman-teman. Jadi, eee, jangan dulu mikirin, eee apa, penghasilan dulu teman-teman. Jadi teman-teman harus, hasilkan dulu website yang bagus dulu. Pokoknya teman-teman harus fokus dulu pada portofolio teman-teman, gitu ya. Baru teman-teman bisa lanjutin ke, selanjutnya gitu ya. Teman-teman bisa bebas dan, naikin
harga semau teman-teman kalau misalnya teman-teman udah banyak portofolionya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini wajib sebelum bikin website ya tanpa coding. Nah, di sini hal wajib yang harus tahu ya. Nah, yang pertama, teman mungkin di sini ada yang yang kuliah informatika gitu ya, yang kuliah komputer gitu ya, paling udah tahu lah gitu ya, hosting itu apa gitu ya. Hosting itu adalah tempat penyimpanan website teman-teman ya. Jadi ini yang harus teman-teman tahu dulu ya. Jadi simpelnya hosting ini ibarat sebuah bangunan rumah. Hosting itu adalah tanah tempat rumah teman-teman dibangun gitu ya. Jadi hosting ini adalah sebuah tanah yang jadi tempat rumah teman-teman ya. Itu simpelnya ya. Nah, terus teman-teman harus tahu juga nih domain itu apa. Domain itu apa gitu ya. Domain itu nama atau alamat dari suatu website. Tanpa domain ya, tanpa domain teman tidak mempunyai nama. Website teman-teman tidak mempunyai. Simpelnya kayak gini, di belakangnya yang adanya .com, .id, .co, .shop dan lain-lain itu disebut dengan domain gitu ya. Seperti rumah lah gitu ya. Seperti rumah pasti punya alamat, punya jalan gitu ya untuk bisa datang ke rumah tersebut gitu ya. Nah, di sini penyedia hosting dan domain itu banyak ya, teman-teman. Dan di sini saya contohin ada 3 yang populer di Indonesia sekarang gitu ya. Ada 4 gitu ya. Nah, ada Hostinger, ada Niaga Hoster, ada ID Cloud Host, ada Rumah Web. Nah, ini adalah penyedia-penyedia hosting dan domain ya. Teman-teman bisa coba yang mana aja, dan di sini biasanya saya menggunakan ID Cloud Host dan Rumah Web gitu ya. Nah, ID Cloud Host ini teman-teman ini sebagai informasi aja, ini CEO-nya atau founder-nya itu adalah orang Sukabumi, teman-teman. Ya, kalau misalnya ada orang Sukabumi di sini gitu ya. Itu ID Cloud Host ini adalah CEO-nya itu adalah orang Sukabumi. Jadi saya sering pakai ID Cloud Host gitu atau Rumah Web. Gitu. Oke, selanjutnya di sini praktek membuat segala jenis website dengan cepat. Nah, di sini kita lihat selengkapnya ya. Nah, di sini website itu banyak ya. Ada landing page, ada website invitation, ada website travel, ada website company profile, e-commerce, online course, ya, portofolio dan sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa bikin website-website ini secara cepat, teman-teman, ya. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan tanpa coding gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya tanpa coding ini lebih cepat dalam pengerjaan membuat website gitu ya. Nah, di sini teman-teman saya juga informasikan gitu ya bahwa Codemaker punya pelatihan gitu ya, untuk membuat website-website jenis-jenis website seperti ini gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman pengen ikutan pelatihannya nanti di Codemaker, teman-teman bisa daftar dari sekarang ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ikutan ya pelatihan dari Codemaker, bisa langsung daftar sekarang di codemaker.cloud gitu ya. Boleh teman-teman cari aja codemaker.cloud. Nah, di situ teman-teman bisa daftar pelatihan-pelatihan jenis-jenis website kayak gini gitu ya. Dan ini bikinnya semuanya tanpa coding, teman-teman. Ya. Oke, di sini step untuk bikin website tanpa coding, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah install dan setting WordPress. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu WordPress itu apa gitu ya. Nah, di sini terus
step keduanya adalah install plugin ya. Install plugin, plugin itu adalah, ketika teman-teman mau edit, website-nya gitu ya, nah itu bisa pakai plugin gitu ya. Misalnya pakai plugin Elementor gitu ya. Nah itu, bisa teman-teman langsung edit website teman-teman tanpa coding gitu ya, cuman drag and drop aja gitu ya. Terus step ketiga ada install tema, terus import template gitu ya. Nah ini semuanya, instan gitu ya, dengan tinggal install tema, terus import template, secepat itu teman-teman. Oke, nah di sini yang mungkin belum tahu WordPress ya, WordPress ini adalah platform untuk membuat dan mengelola situs web dan blog. WordPress ini merupakan sistem manajemen konten ya atau CMS yang open source yang paling populer sekarang gitu ya. Oke, mungkin saya akan, akan perlihatkan ya, mungkin cara untuk untuk install ini ya, di sini. Kelihatan nggak screen-nya? Masih kelihatan ya? Siap, kelihatan, Kak. Masih kelihatan. Oke, aman ya? Oke. Oke, aman ya. Nah, di sini, contohnya kayak gini, teman-teman. Saya di sini udah punya, eee, subdomain. Subdomain itu apa? Subdomain itu, teman-teman, subdomain itu, nah ini ada domain utama, ya. Domain utama itu misalnya codemaker.cloud. Nah, ini domain utama codemaker gitu ya, .cloud gitu ya. Nah, saya udah membuat ini nih, dua subdomain ya. Subdomain ini adalah kayak rumah lagi gitu ya, rumah baru tapi masih di tempat yang sama gitu ya, masih di hosting yang sama gitu ya. Nah, ini dibuatnya di mana? Dibuatnya di cPanel gitu ya, mungkin saya nggak akan, praktekkan, jadi, saya akan praktekkan, akan memperlihatkan cara gimana sih ngedit ngedit, ngedit, website itu di WordPress itu dengan cepat gimana sih gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, saya udah install tema ya, temanya itu maaf ya. Nah, di sini temanya itu namanya Blocksy ya. Di sini saya pakai Blocksy, di sini banyak banget template-template ya yang free gitu ya. Ada juga yang berbayar gitu ya. Nah, ini, saya biasanya pakai Blocksy ini ya. Nah, di sini, teman-teman bisa pilih yang pakai, Elementor supaya, temanya itu bisa atau template-nya itu bisa diedit sama teman-teman ya. Jadi pilihnya, template-nya itu yang, ada plugin Elementor-nya gitu ya. Nah, di sini saya udah, install plugin Elementor-nya di sini ya. Karena kalau saya praktekkan dari mulai install plugin itu gak akan cukup gitu ya waktunya. Nah, ini namanya plugin Elementor gitu ya, untuk edit-edit, drag and drop website teman-teman. Nah, di sini website furniturnya tuh yang mana sih? Nah, di sini ada website furnitur, saya, coba cari ya. Nah, ini website furnitur ya. Website furnitur yang udah saya, pasangkan template ya, udah pasangkan template di tema yang tadi namanya di Blocksy ya. Nah, ini teman-teman bisa edit teman-teman. Nah, ya, di sini ada edit with Elementor. Nah, ini adalah plugin yang bisa, drag and drop atau, mengubah teks gitu ya, mengubah warna, gambar gitu ya, di sini, di website teman-teman. Nah, ini bisa
cepet banget teman-teman untuk mungkin teman-teman kalau udah terbiasa gitu ya, membuat website di, WordPress ini bisa cepet banget gitu ya. Oke, bentar ya, di sini agak ini dulu. Oke, nah kelihatan ya. Nah, misalnya di sini bisa tinggal ganti aja teman-teman, gitu ya. Nah, di sini misalnya, toko bisa ganti gitu ya, toko furnitur, misalnya Haji apa gitu ya, saya duluan gitu ya, atau, apa gitu ya. Nah ini, logonya juga bisa diganti gitu ya. Nah terus, ini juga header-nya bisa diganti gitu ya. Semua ini bisa diganti teman-teman, ya. Misalnya kayak warnanya teman-teman pengen ganti, pengen jadi temanya warna biru, warna, pink gitu ya, ini bebas. Nah ini juga, tinggal drag and drop aja teman-teman. Sesimpel itu teman-teman, semudah itu teman-teman bisa jualan website teman-teman, ya. Jadi, teman-teman cuman modal apa? Teman-teman cuman modal hosting dan domain aja, dan cuman teman-teman ada satu lagi ya, teman-teman modal kuota mungkin ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini cepet banget ya untuk pengerjaannya. Nah, dan saya juga, banyak ya project-project yang udah, jalan gitu ya, udah menghasilkan uang gitu ya dari jualan website tanpa coding ini, gitu ya. Ada beberapa website yang udah saya, pakai gitu ya tanpa coding kayak website, Codemaker ya, Codemaker. Nah ini juga, buatnya tanpa coding sedikit pun teman-teman, ya. Jadi ini sedikit pun nggak pakai coding, ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke materinya, sedikit lagi. Oke, kayak gitu ya, paham ya teman-teman? Kalau misalnya udah paham boleh, jempolnya dong teman-teman, boleh jempolnya dulu. Kalau misalnya udah paham ya? Oke, mantap. Kalau udah paham. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang teman-teman, oke, mulai jualan website tanpa coding untuk dapatkan penghasilan. Nah, ini nih caranya gimana mulai jualan website tanpa coding untuk dapatkan penghasilan, ya. Gas nggak teman-teman? Gas ya? Kalau gas boleh jempol lagi deh, kalau mulai gas. Gas ya? Oke, gas. Oke, kita mulai gas ya. Oke. Nah, di sini. Oke, teman-teman harus tahu dulu gitu ya, freelance itu apa. Freelance freelance itu simpelnya, kayak kerja lepas gitu ya, nggak terikat satu sama lain dengan perusahaan atau jam kerja yang tetap gitu ya. Freelance ini pokoknya bebas ya. Jadi teman-teman nggak di, patok jam harus berapa gitu ya, masuk jam berapa, keluar jam berapa. Jadi teman-teman bebas di mana aja, itu freelance ya. Nah ini freelance itu cirinya yaitu, yang punya keahlian khusus teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya keahlian khusus. Keahlian khususnya gimana? Teman-teman harus belajar nih cara bikin website tanpa coding. Nah itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya keahlian untuk bikin website tanpa coding. Nah itu teman-teman bisa nih jadi freelance ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini job desk freelance itu apa aja ya? Job desk freelance itu yang pertama mengeksekusi yang sudah deal project gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah deal project gitu ya, udah mulai atau udah deal-dealan gitu ya sama kliennya, nah itu teman-teman harus mengeksekusi dan ini wajib
teman-teman. Wajib mengeksekusi dengan seprofesional mungkin, teman-teman, ya. Nah, di sini terus yang keduanya melakukan presentasi hasil pekerjaan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah beres nih, di project, terus udah mengerjakan, projeknya ya. Nah, teman-teman harus presentasiin hasil pekerjaan teman-teman, mau offline, mau online gitu ya. Nah, itu harus wajib juga presentasikan. Yang ketiga, teman-teman, proses revisi untuk end result terbaik gitu ya. Untuk hasil terbaik teman-teman, nanti harus, ada juga, proses revisi gitu ya. Nah, terus yang keempat, menjalin hubungan baik dengan klien. Kenapa? Karena, klien ini, harus tetap ya, harus jadi klien tetap gitu ya, harus terus ada di, lingkungan teman-teman ya, supaya teman-teman karena klien ini bisa jadi memberitahu kepada, orang temennya gitu ya, atau saudaranya dari, dari hasil, project teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, step yang pertama, teman-teman tadi udah tahu ya, bahwa mengumpulkan portofolio ini sangat penting gitu ya. Step yang pertama ini teman-teman harus bisa mengumpulkan portofolio website dengan, sebanyak mungkin gitu ya. Karena itu adalah kualitas teman-teman, value teman-teman gitu ya. Itu teman-teman bebas ya, mau, teman-teman yang pertama mau ngasih harga sedikit atau harganya murah, tapi jangan murahan banget gitu ya. Itu untuk portofolio teman-teman ya. Yang kedua, step yang kedua teman-teman menentukan harga gitu ya, harga jasa teman-teman berapa sih ya. Terus step yang ketiga mendapatkan klien. Nah, mendapatkan klien kayak gimana? Nah, terus step yang keempat negosiasi dengan klien. Step kelima term and condition dan invoicing gitu ya. Oke, kita masuk ke step yang pertama, mengumpulkan portofolio. Nah, ini udah sering saya tadi bahas gitu ya, bahwa portofolio ini sangat penting. Kumpulkan portofolio sebanyak mungkin, itu akan meningkatkan, harga dari, website teman-teman ya. Oke, step kedua, menentukan harga jasa teman-teman ya. Di sini ada rumusnya teman-teman, bahwa di sini ada bisa berdasarkan modal, ditambah added value ya, ditambah portofolio, plus ditambah apa? Jam terbang teman-teman ya. Nah, di sini berdasarkan modal, teman-teman, ada rumusnya lagi nih, jumlah cost, per bulan kayak listrik, wifi gitu ya, terus dan lain-lain misalnya apa gitu ya, per bulan yang keluar dari teman-teman. Nah, itu dibagi total project gitu ya. Misalnya total project, misalnya 2 project gitu ya per bulan, nah nanti dibagi dengan jumlah cost teman-teman. Nah, added value misalnya teman-teman, akan memberikan, revisi gitu ya, atau, revisi misalnya, maintenance gitu ya, 1 bulan gitu ya, gratis 1 bulan. Nah, itu adalah added value teman-teman ya. Ya, terus ditambah portofolio teman-teman ya, terus ditambah jam terbang teman. Nah, kalau jam terbang ini mungkin teman-teman, kalau misalnya masih awal gitu ya, nah itu jangan mahal-mahal teman-teman gitu ya. Oke, ya step yang ketiga, mendapatkan klien. Nah, di sini sosial media adalah target market teman-teman yang paling besar ya. Jadi sosial media ini target market paling besar ya. Jadi kayak, grup Facebook tadi ya, kayak gimana caranya, terus, bisa di Instagram juga teman-teman, mengmarketingkan project, jasa teman-teman gitu ya. Atau mungkin di TikTok sekarang ya, teman-teman bisa bikin konten gitu ya, terus, tawarkan jasa teman-teman gitu ya. Nah, ini, teman-teman ini sosial media ini adalah target market yang paling besar ya. Jadi
Nah, jadi yang step ketiga ya, mendapat klien, jadi kayak gini. Di sini ada 3 ya. Misalnya ada pembisnis ya. Gimana caranya kalau misalnya pembisnis online yang belum tahu atau misalnya belum tahu nih butuh website gitu ya. Nah, cara teman-teman untuk kasih apa, untuk marketing gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa bikin konten sosial media gitu ya, bikin sosial media, terus teman-teman bisa tawarin ebook gratis gitu ya. Teman-teman bisa juga bikin seperti ini gitu ya, bikin webinar gratis gitu ya, terus live sosial media gitu ya, terus bisa kolaborasi misalnya gitu ya. Nah, itu untuk yang belum tahu website nih, belum tahu website kayak gimana gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakukan itu. Nah, terus yang kedua, pembisnis online misalnya ya, yang udah tahu website, itu kayak gimana? Nah, teman-teman bisa lakukan email marketing network gitu ya, bisa ngasih email, terus teman-teman bisa kasih kode diskon spesial gitu ya. Maaf ini nggak kelihatan. Nah, terus bisa testimonial dan social proof ya. Terus bisa juga teman-teman bisa remarketing ads ya. Oke. Terus gimana kalau misalnya pembisnis online yang udah jadi klien teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau misalnya itu klien yang udah jadi kliennya teman-teman, itu caranya remarketing ads atau follow up jasa yang lain. Misalnya teman-teman punya jasa yang lain kayak misalnya punya jasa untuk marketing di sosial media kayak gimana gitu ya. Nah, teman-teman bisa tawarkan jasa itu gitu ya. Atau misalnya jasa apa gitu ya, desain gitu ya. Nah, itu bisa tawarkan jasa lain. Nah, terus terus bisa jadi customer relationship management ya. Oke, di sini step keempat, negosiasi plus dan dealing client. Nah, di sini ada flow-nya teman-teman, negosiasi dan dealing client. Yang pertama, flow-nya itu teman-teman harus riset dulu nih klien, ketahui dulu siapa kliennya gitu ya. Terus riset bisnisnya apa gitu ya. Terus analisa apa yang mereka butuhkan gitu ya. Nah, yang pertama riset dulu kliennya. Yang kedua, teman-teman mulai meeting ya, meeting secara offline maupun online gitu ya, untuk konversi dealing tinggi gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah riset dan teman-teman udah kliennya udah mulai nanya-nanya terus, nah baru teman-teman mulai kasih nih waktu untuk meeting ya. Terus yang ketiga, added value gitu ya. Nah, di sini teman-teman berikan value tambahan untuk meningkatkan conversion deal project. Misalnya teman-teman kasih nih misalnya gratis apa ya? Atau misalnya ada revisi gratis gitu ya. Kayak gitu, atau misalnya domain gratis gitu ya. Jadi kasih added value yang lebih gitu untuk meningkatkan konversi deal project-nya ya. Jadi oke, itu yang ketiga ya. Yang keempat, teman-teman bisa DP 50% ya. Jadi silakan tutup deal dengan down payment itu 50% sebelum dikerjakan. Jadi wajib ini ya, teman-teman harus DP dulu gitu ya. Harus DP dulu minimal 50% ya. Jadi jangan dikerjakan kalau misalnya teman-teman gak ada DP gitu ya. Jadi takutnya nanti kliennya kabur gitu ya atau gimana gitu ya. Oke. Nah, step yang terakhir gitu ya, term and condition dan invoicing. Nah, ini term and condition ini adalah kesepakatan dengan klien gitu ya, dokumen kesepakatan antara penyedia layanan dan penerima layanan yang berisi kontrak kerja gitu ya, atau aturan gitu ya, hak dan kewajiban masing-masing gitu ya. Misalnya revisi berapa kali gitu ya, terus misalnya
harga kayak gimana gitu. Pokoknya di situ aturan-aturan hak dan kewajiban masing-masing itu harus dibikin di dokumen ini. Nah, yang terakhir adalah invoice. Nah, invoice ini adalah dokumen yang dikirim ke klien setelah negosiasi dan dealing yang berisi apa saja yang akan dikerjakan beserta total harganya nanti. Gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa bikin invoice-nya, banyak ya penyedia invoice ya. Itu nanti kasih harganya dan semuanya gitu ya di invoice itu gitu ya, dan nanti kasih juga rekening teman-teman di situ gitu. Nah, ini 5 step ya, 5 step untuk cara jualan website tanpa coding gitu ya teman-teman. Nah, oke. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk malam ini ya. Mungkin ada pertanyaan ya moderator atau gimana gitu ya. Baik, Kang. Itu saja. Untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan ya untuk siapa yang tercepat untuk raise hand. Untuk yang raise hand duluan, silakan untuk matikan dulu ya. Nanti setelah hitungan ketiga baru raise hand gitu. Kak Zaki, Kak Velo, Kak Kevin, Kak Ilham, sama Kak Al, silakan untuk dimatikan terlebih dahulu raise hand-nya. Oke, baru 1, 4 lagi, 3, 2 orang lagi. Jangan dulu. Sabar. Kak Al sama Kak Velo silakan dimatikan raise hand-nya. Atau nanti tidak terhitung. Kak Aldi, silakan matikan dulu. Oke, tadi maaf ya. Tadi maaf ya, ini tadi webcam saya nggak nyala ya. Webcam tadi perasaan nyala, Kang. Oh, nyala. Oh, Ya, kalau saya sekarang nggak enggak. nyala. Oke, aman ya. Oke. Ya. Baik, Oh, oke. Siap. yang raise hand duluan tidak dihitung ya. Silakan 3 hitungan ke 1 ya. 3, 2, 1. Kak Muhammad. Ini Muhammad apa? Muhammad Husi. Silakan. Bukan, ini Muhammad apa? Silakan Kak Muhammad. Untuk pertanyaannya. Muhammad Rizky. Halo Kak Muhammad Rizky. Baik. Kak. Oke, di kolom itu ya pertanyaannya ya. Oh iya. Iya, Kak. Ini pertanyaannya, apa saja tantangan umum yang dihadapi pemula dalam memonetisasi website WordPress dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk pertanyaannya, saya berkata, apa saja tantangan umum yang dihadapi pemula dalam membangun dan memonetisasi website WordPress dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Langsung aja apa di ini? Langsung aja ya. Ya, silakan Kang. Oke. Gimana sih misalnya atau ada tantangan gitu ya untuk apa tadi teh monetisasi ya? Monetisasi ya. Tantangannya sih untuk pemula gitu ya. Biasanya pengalaman saya gitu ya untuk Kameranya belum nyala, Kang? Oh, belum nyala ya? Ya. Ini teh bentar ya. Ini kenapa ya? Gak nyala. Padahal udah ini.
Ini Bisa langsung udah dinyalain sih. bisa langsung dijawab aja, Kang. Mungkin itu teknis. Oke. Oke, siap. Nah, untuk tadi teh pertanyaannya untuk pengalaman saya gitu ya. Itu biasanya ada banyak hal gitu ya yang jadi hambatan gitu ya untuk membuat atau untuk sebagai pemula gitu ya untuk mulai jualan website tanpa coding ini gitu ya. Biasanya ada banyak pertanyaan gitu ya dari klien itu gitu ya. Misalnya kayak portofolio kita gitu ya, terus jam terbang kita itu akan selalu ditanyakan oleh klien gitu ya. Jadi kalau jadi pemula itu biasanya saya awal-awal itu jualan website itu gratis gitu ya. Jadi gratis tapi hosting domainnya itu yang nggak mahal gitu ya atau yang nggak umum gitu kayak kayak .com gitu ya yang kayak .id gitu ya biasanya .com gitu ya. Nah itu apa biasanya mahal kan ya. Nah jadi saya biasanya pakai XYZ gitu ya yang gitu ya. Pokoknya semurah mungkin gitu ya untuk mengumpulkan portofolio. Nah biasanya saya kasih kayak buat company profil gitu ya, kata buat portofolio kliennya gitu ya. Nah itu biasanya kayak gitu. Jadi problemnya kayak gitu ya. Jadi kayak ditanyain terus jam terbang kita gitu ya. Apa sih pengalaman kita jual-jual website kayak gini gitu ya. Nah itu harus dijelasin kayak kayak gimana gitu ya. Jadi intinya teman-teman harus banyakin lagi jam terbangnya gitu ya untuk di jualan website tanpa coding ini. Oke, mungkin itu. Baik. Untuk sudah terjawab ya Kak Muhammad Rizky. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan diaktifkan ya kamera sama audionya supaya ada interaksi gitu dua arah. Tadi yang tercepat kedua Kak Aldi Iqbal, silakan diaktifkan audionya. Ya Kak, mau bertanya. Ya silakan. Untuk pembuatan WordPress itu kan ada hosting sama domain. Mau bertanya caranya hosting sama domain biar bisa langsung membuat website. Terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab aja Kang. Ya, di mana pertanyaannya udah? Udah Oh tadi. gak kedengaran ya? Oh kedengeran ya. Pertanyaannya Iya. tadi bisa diulang Kak Ali Iqbal. Halo, izin bertanya. Gak ada suaranya. Halo. Baik, saya catat aja Kang. Oke. Sebentar. Ya silakan Kak Iqbal. Kak Ali Iqbal ya. Silakan diulang Kak Aldi. Kak Aldi. Salah Andi. Oke, boleh itulah pertanyaannya boleh disebutin aja atau boleh ditulis lah di Ya kolom itu Kang komen. ada di chat. Pertanyaannya Yang itu mana untuk hosting sama domainnya bagaimana caranya? Terima kasih. untuk hosting domainnya bagaimana caranya? Oh, bagaimana caranya untuk pesan hosting domainnya gitu atau ya? Oke. Untuk hosting dan domain ya. Tadi saya udah jelasin ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa buka. Oke, saya share screen ya lagi boleh ya? Boleh Kang.
Oke, bentar. Nah ini. Oke. Udah muncul? Muncul nggak? Tidak, sebentar. Belum ya? Belum, Kang. Oke. Nah, ini udah. Belum, Bang. Oke. Oke. Sip. Nah, kalau udah kelihatan di sini ada ID Cloud Host ya. Nah, di sini teman-teman biasanya suka ada apa? Ini ya, yang murah-murah gitu ya, atau ada promo gitu ya di sini. Nah, untuk cara pesannya gimana sih di ID Cloud Host gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di harga di produk gitu ya, di produk. Nah, di sini ada domain. Di sini juga ada cloud hosting. Nah, di sini teman-teman harus pilih dulu hostingnya, teman-teman. Hostingnya. Nah, teman-teman, oke, bentar ya. Ini masih. Nah, lihat dulu nih hostingnya. Teman-teman butuh berapa ya untuk storage buat website teman-teman gitu ya, atau sini bisa teman-teman pilih gitu ya di per bulannya berapa gitu ya. Nah, ini ada yang sold out ya. Nah, ini bisa di pesan langsung teman-teman. Atau nah misalnya yang ini ya yang 300.000. Ya, oke. Teman-teman. Nah, pokoknya kayak gitu ya. Nah, ini. Nah, ini bisa regis domain ya, untuk regis domain. Misalnya domainnya teman-teman apa gitu ya di sini, terus ini alamatnya mau apa, mau .id atau apa gitu ya di sini kayak gitu. Nah, nanti langsung bisa bikin akun dulu gitu ya biar memudahkan, biar langsung check out-nya gampang gitu ya, harus punya akun dulu di ID Cloud Host ya. Nah, itu. Nah, di sini saya kalau yang Code Maker ini saya gunainnya yang rumah web ya. Nah, di sini rumah web biasanya lebih murah gitu. Jadi saya pakai untuk paket hostingnya gitu ya. Ada yang 15.000 per bulan gitu ya. Di sini aja gitu ya. Bisa langsung pesan dan di situ teman-teman bisa langsung aja step by step gitu ya. Di sini langsung step by step sampai check out, dan nanti teman-teman kalau di rumah web langsung dapat client John kayak gini gitu ya. Jadi di sini adalah dashboard teman-teman ya. Di sini ada hosting, teman-teman bisa login ke cPanel ya. Terus juga teman-teman punya domainnya gitu ya di sini saya lihat. Nah, ini untuk domain Code Maker ya teman-teman. Oke, pilih dulu di mana aja sih teman-teman, mau di rumah web, mau di ID Cloud Host ataupun yang lain. Pokoknya kalau untuk awal-awal teman-teman cari yang murah dulu, hosting yang murah dulu gitu ya, dan domain yang murah dulu untuk portofolio teman-teman dulu gitu ya. Akhirnya
Baik, apakah sudah terjawab Kak Aldi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan nih Kang, dari Kak Kevin Aviantoro. Pertanyaan seperti ini. Apakah Ya. di zaman yang sudah sangat maju karena AI ini, prospek kerja dengan hanya mempunyai skill membuat website dengan WordPress masih dicari oleh perusahaan-perusahaan? Oke. Oke, pertanyaan yang bagus ya dari siapa itu teh? Kak Dari siapa? Kevin, Kak Kevin, Kak Kev. Kevin ya? Ya. Oh, Kevin. Oke. Eh, pertanyaannya apakah prospek kerja dengan hanya mempunyai skill Membuat website. website? Oke. Ya. Nah di sini teman-teman masih ya, jawabannya masih dicari oleh perusahaan-perusahaan ya. Kenapa? Karena teman-teman WordPress ini sekarang udah banyak juga ya penyedia jasa ya, penyedia jasa kayak apa untuk keamanan website gitu ya. Terus misalnya kayak plugin untuk keamanan website. Terus ada juga plugin untuk fitur-fitur tertentu yang ingin dibutuhkan dari perusahaan gitu ya. Nah itu udah banyak gitu ya sekarang. Nah jadi beberapa perusahaan masih banyak nih yang membutuhkan website-website kayak misalnya dibuat dari WordPress ini gitu ya, kecuali yang tadi saya udah jelaskan gitu ya di materi tadi, kalau misalnya perusahaan atau klien kita udah paham ya tentang website gitu ya, nah berarti kita kasih value lagi, kasih value tambahan gitu ya untuk membuat si klien itu lebih percaya sama kita gitu ya, kayak misalnya perusahaan-perusahaan yang udah besar gitu ya, itu kita kasih lagi aja value kita yang sampai mereka itu percaya pada kita gitu ya. Jadi waktu sebenarnya AI ini sangat membantu gitu ya, sangat membantu untuk prospek kerja bikin website ini ya. Karena saya juga sering menggunakan AI ini untuk membuat website tanpa coding ini gitu ya. Kayak misalnya untuk cari-cari kata-kata gitu ya, kayak pakai ChatGPT gitu ya untuk membuat kata-kata di website yang menarik gitu ya. Nah itu bisa pakai AI kayak juga gitu ya. Oke, mungkin itu ya jawabannya. Ini ada Kang, pertanyaan yang kedua tadi ada lanjutannya. Katanya, Oke. ketika kita menghosting sebuah web dengan membeli, misal yang harganya 15.000 per bulan, apakah setelah sebulan webnya habis atau harus diperpanjang gitu? Oke. Yang 15.000 per bulan ya. Ya. Oke. Itu ada kebijakan masing-masing dari penyedia hosting dan domain ya. Jadi biasanya untuk kalau misalnya udah habis gitu ya, udah habis sebulan gitu ya, itu websitenya saya punya contohnya kayak gini. Ini yang udah habis nih. Udah habis. Bentar ya, saya share screen dikit. Jadi bisa diperpanjang ya, bisa diperpanjang. Itu tapi biasanya ada tambahan biaya lagi gitu ya. Kalau 15.000 itu kan
biasanya harga promo gitu ya di awal gitu ya. Nah nanti, di pembayaran kedua atau di bulan kedua ketika habis itu biasanya ada tambahan, karena, udah jadi member, jadi harga member gitu ya, jadi harga member atau jadi harga yang awal gitu ya, harga asli. Nah, ini saya ada contoh website yang, nah kayak gini. Ini contoh website yang udah habis nih ya hostingnya ya, jadi kayak gini gitu ya. Nah ini harus diperpanjang teman-teman, harus diperpanjang ya. Nah ini websitenya di digiplan.web.id. Nah ini saya udah bikin tapi saya gak perpanjang nih yang ini ya. Ini habisnya bulan 2 bulan yang lalu gitu ya. Oke, jawabannya bisa diperpanjang dan harus diperpanjang teman-teman. Kalau misalnya hostingnya habis gitu. Kalau misalnya itu bisa jadi hostingnya atau webnya bisa dihapus sama penyedia hostingnya ya. Oke, kayak gitu sih. Yang Baik, lain? dikarenakan banyak yang Udah. bertanya di kolom chat ya, alangkah baiknya yang bertanya di kolom chat ini untuk bertanya secara langsung gitu, mengaktifkan kamera dan juga audionya. Oke, tadi siapa yang resen tuh? Kak Melvin, silakan coba. Kita kasih kesempatan dua penanya lagi ya, dikarenakan waktu yang sudah malam gitu dan juga terbatas. Silakan Kak Melvin untuk pertanyaannya dibacakan. Kak Melvin, apakah masih ada? Oke, yang lainnya saja silakan untuk on audio sama kameranya. Kak, izin masuk Kak. Oh, ini Kak siapa tadi? Halo Kak. Melvin ya, silakan. Oke, ini kan untuk kalau belajar awal kan kita kayak dulu biar bagus. Itu apakah Maaf ya, ini kameranya tidak bisa dibuka ya. Dari tadi loading terus. Bapak coba Kang, suaranya saja kedengeran nggak? Kalau suaranya kedengeran nggak?